ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama lagi untuk bisa mendengar firman Tuhan. Dan perkenalkan, nama saya Ibu Mardianti, dan pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berkenan di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Dan sebelum kita akan memulai firman Tuhan pada hari ini, saat ini mari kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, dan berfirman menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam ayat 2 Korintus 6 ayat 2, yaitu sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Saudara, berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita melakukan hari-hari kita, pekerjaan kita, bahkan apa yang kita kerjakan, pelayanan kita hanya mencari perkenanan Tuhan, saudara. Karena tanpa perkenanan Tuhan, sia-sialah apa yang kita kerjakan. Hari-hari ini merupakan perkenanan Tuhan, di mana kita diberikan kesempatan, saudara, untuk kita semua hidup bersungguh-sungguh dalam melakukan segala pekerjaan, segala apa yang kita kerjakan ini, saudara, dan semakin melekat kepadanya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, saudara, dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk dia, untuk mereka yang mengasihi dia. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Allah, saudara, mendapat perkenanan Tuhan. Jadi pada saat ini saya menyampaikan firman Tuhan ini supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu goalnya gitu loh, saudara. Bayangkan kalau kita ini melakukan sesuatu, saudara, ya, nggak usah yang tinggi pekerjaan kita melakukan kerja keras ya dari pagi sampai sore, ternyata bos kita ini tidak memberikan aspirasi pada kita, tidak memberikan, oh kamu rajin ya, atau kamu malah kamu tuh gimana, nah gimana rasanya, saudara? Nah, jadi saat ini apapun yang kita kerjakan, pelayanan kita, pekerjaan kita, saudara, itu kita hanya mencari perkenanan dari Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada yang perlu kita lakukan untuk kita dapat mendapatkan perkenanan Tuhan, yaitu dasar dari kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, yaitu hidup dalam firman dan Roh Kudus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saudara, kita akan membaca,
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam firman Tuhan ini, saudara, itu adalah semua bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan memperbaiki kelakuan dan mendidik. Jadi firman Tuhan ini, saudara, ini adalah sungguh-sungguh bermanfaat. Ini adalah ilham dari Tuhan untuk kita bisa mengerjakan semua dalam firman Tuhan ini. Jadi mari pada saat ini kita menjadi pelaku-pelaku firman, saudara, supaya apa yang kita kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan dibentuk kehidupannya, saudara, sehingga menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia mampu untuk menghidupi firman itu dalam hidupnya, saudara. Jadi tidak hanya kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan sabdanya, tapi bila kita menjadi pelaku-pelaku firman itu, saudara, bisakah kita seperti itu, saudara? Sehingga di dalam kita menjadi pelaku firman, hidup dalam firman itu, kita menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Karena itu kunci sebagai kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, agar kita dapat mendapatkan perkenanan Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan dengan segala dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam bahwa hidup kita adalah persembahan yang kudus. Hidup adalah perjuangan, saudara. Apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah kita persembahkan kepada Tuhan. Engkau yang bekerja, mari bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara. Engkau yang dipercaya melayani Tuhan, apapun sebagai hamba Tuhan, pekerja sebagai apapun, biarlah engkau melakukan sungguh-sungguh, dan biarlah Tuhan yang menilai bahwa engkau adalah layak untuk diperkenani. Dan Tuhan hanya melihat hati, saudara. Jadi jangan salah, kalau mungkin di luar engkau kelihatan hebat, ya saudara ya, engkau kelihatan bagus, rohaninya bagus, saudara, gereja rajin, apapun, enggak sampai ketinggalan acara apapun dalam kegiatan gereja. Tapi dikatakan pada suatu saat, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Ada apa dengan itu, saudara? Kalau Tuhan sudah mengatakan kepada kita, padahal kita sudah melakukan segala apa yang dikerjakannya. Karena semua adalah hati. Engkau mungkin melakukannya dengan motivasi yang salah, saudara. Motivasimu melayani Tuhan apa, saudara? Atau mungkin melakukan sesuatu pekerjaanmu dengan bersungut-sungut. Akhirnya hati itu yang menjadi pusat Tuhan untuk mengetahui engkau fokus bersungguh-sungguh dengan Tuhan apa tidak. Jadi mari dengan kehidupan kita, mari kita akan memuliakan Tuhan dengan persembahan yang kudus dan tidak tercela. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hati. Tadi dengan hidup kita, saudara. Yang ketiga adalah dengan hati. Yang tadi sudah saya katakan, hati ini, saudara ya, sungguh menentukan engkau layak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin tingkah laku kita di hadapan manusia sungguh luar biasa, saudara, baik ya saudara ya. Mungkin kok benar-benar di hadapan manusia hebat. Tadi jangan salah, di hadapan Tuhan belum tentu Tuhan berkenan. Jadi mari kita tilik hati kita. Apakah hatimu sudah benar murni di hadapan Tuhan, saudara? Apakah engkau yang sudah engkau lakukan ini sudah memang berpusat pada benar-benar mengasihi Tuhan? Itu yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Jadi kalau sudah kita menjadi pelaku firman, melakukan segala perintah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segala kehidupan kita, saudara, yang terpenting adalah hati kita ini, saudara. Hati ini sungguh, saudara,
Lihat, tidak kelihatan karena saudara. Tapi dalam hati ini hanya satu yang mengetahui, satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak bisa ini menyembunyikan segala sesuatu yang kita pikirkan aja, Tuhan tahu loh saudara. Jadi dengan hati-hati saat kita berpikir, apalagi kita batin gitu saudara ya, hati nurani itu sungguh hatinya Tuhan. Jadi suaranya Tuhan, suaranya hati kita, Tuhan yang tahu. Manusia mungkin tidak tahu apa yang kita pikirkan, ya benar kan saudara ya. Jadi mari pada saat ini 3 hal yang kita harus supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Pelaku firman, memuliakan dengan kehidupan kita, menjadi terang, menjadi saksi, jangan menjadi batu sandungan saudara. Banyak anak-anak Tuhan hidupnya tidak malah menjadi berkat saudara, tapi malah menjadi kok gitu ya. Ya itu yang jadi sedih saudara. Jadi mari pada saat ini, mari kita menyelidiki hati kita, apakah kita mau, kita pingin supaya kita tuh menjadi berkenan di hadapan Tuhan tuh bagaimana. Dan mulai saat ini mari kita mencari perkenanan Tuhan itu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang berkenan di hadapan Tuhan yaitu apa saudara? Memiliki iman yang teguh saudara ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berteguh kepada Allah, berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman saudara, sungguh itu adalah dasar kita sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi satu-satunya yang harus kita pertahankan, harus kita simpan dan kita kerjakan adalah mempertahankan iman itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan sudah undur dari iman ini saudara. Jadi saya sampai sedih kalau mendengar ada saudara-saudara seiman kita atau saudara yang sudah mengenal Tuhan, tapi karena ada sesuatu hal, mungkin karena dia pasangan hidup, atau mungkin karena harta kekayaan, atau mungkin karena jabatan, dia menyerahkan iman itu kepada dunia ini. Begitu sayangnya saudara. Padahal iman itu Tuhan sudah berikan kepada kita, iman keselamatan dari Tuhan, dan itu kekal selama-lamanya. Kalau kita hanya menukar dengan semangkok kacang merah, di luar itu kita mau dapat apa saudara? Di luar Tuhan itu mau dapat apa? Jadi mari kita pada saat ini, kita akan teguhkan iman kita. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus saudara. Sekali juru selamat kita Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Jangan kau tinggalkan imanmu hanya untuk semangkok kacang merah itu saudara. Jadi karena tidak mungkin orang itu kalau tanpa iman tidak mungkin berkenan di hadapan. Ini adalah berkat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah menjadi pegangan hidup kita pada saat ini saudara. Jadi mari kita kerjakan keselamatan itu dengan mempertahankan iman. Haleluya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan saudara. Jadi untuk berkenan di hadapan Tuhan, kita harus taat sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita harus taat kepada bos kita. Siapa saudara? Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bagaimana saudara? Apa kita sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Dalam acara saat ini yang diadakan Banjir Rezeki ini saudara, Toko Endri ini ya, ini adalah amanat dari Tuhan yang mungkin Tuhan sudah
memberikan perintah dan harus dilakukan. Mari kita akan dukung pekerjaan ini bersama-sama untuk memberitakan Injilnya itu loh saudara. Karena ada sesuatu saudara, kalau ada seorang yang tidak mengenal Tuhan saudara, saat dia mendengarkan pujian, saat dia mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan panggil berkenan untuk memanggil dia menjadi muridnya, bagaimana saudara? Jadi saudara, jadi tugas kita ini adalah seperti amanat Tuhan Yesus memberitakan firman ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia ini saudara. Itu yang harus kita kerjakan. Bagaimana dengan cara-caranya itu? Mungkin dengan cara seperti ini saudara, melalui online, melalui YouTube, mulai semua kita perdengarkan segala pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Jadi saudara-saudara, ketaatan adalah faktor penting dalam kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Saudara, yang ketiga adalah kita melakukan kebenaran. Di dalam kebenaran ada kekudusan saudara. Seberapa banyak anak-anak Tuhan untuk menjaga kekudusan kebenaran, karena banyak godaannya itu loh saudara yang nggak kuat itu ya. Jadi akhirnya rontok saudara, gugur saudara. Karena iblis ini ya nggak tinggal diam saudara. Dia akan selalu mengaum, menarik semua anak Tuhan untuk dia bisa jatuh. Dengan cara dia digoda dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini saudara. Jadi mari saudara ya, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, mari kita mulai tadi yang saya sampaikan, hati kita, mari kita mengatur hati kita supaya adanya suci, kudus gitu loh, yang nggak bikinin yang yang negatif itu loh saudara, yang isinya sama orang tuh negatif aja gitu loh, yang positif itu saudara. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, mari kita dukung pekerjaan Tuhan, karena itu memberitakan pekerjaan itu loh saudara, kasih Tuhan kepada dunia ini. Jadi saya pribadi bersyukur ya saudara, dipercaya sama Tuhan, mungkin memberitakan firman Tuhan lewat Radio Republik Indonesia, Mimbar Kristen. Saya juga di penyuluh Kemenak, saya juga mengajar di sekolah. Itu bukan karena siapa-siapa atau bukan karena apa. Saya ingin anak-anak Tuhan ini juga bisa tetap dalam lingkarannya. Jangan sampai dia terhilang saudara. Mungkin orang nggak bisa ke gereja, bisa mendengarkan radio. Orang nggak bisa ke gereja mungkin karena suatu hal, bisa mendengarkan YouTube ini saudara. Hatinya kembali kepada Tuhan. Orang yang sering ya saudara ya, nggak sering mungkin mendengarkan pujian. Pada saat kita musing nge-share pujian saudara, orang bisa terberkati, kembali kepada Tuhan, akhirnya berkenan kepada Tuhan kembali. Oh haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tapi hendaknya kamu kudus dan di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi yang tadi ya, poin ketiga, bagaimana kita ciri-ciri orang berkenan kepada Tuhan, kudus dan kebenaran yang harus kita kerjakan. Jangan engkau tergoda dengan apapun yang di dunia ini yang menjauhkan engkau dari kebenaran saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh karena ya gak kuat tadi saudara. Jadi mari pada saat ini biarlah kita mencari perkenanan Tuhan itu sungguh-sungguh saudara. Dan mulai sekarang kita mulai periksa hati kita, supaya hati kita ini benar-benar suci, kudus, murni di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah goalnya engkau melayani Tuhan. Karena itu adalah akhir dari segala pertandinganmu, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita ini ketemu Tuhan nanti, Tuhan berkata gini, enyalah, aku tidak mengenal engkau. Duh, mulai itu sudah finish saudara.
Sudah. Jadi mari kita cari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, biarlah juga kita ada perubahan dalam hidup kita. Jangan gitu-gitu aja gitu loh saudara. Ada loh orang Kristen tuh ya, yang anak-anak Tuhan itu ya dari remaja, dari pemuda udah menikah ya gitu aja. Masih seperti anak bayi yang membutuhkan susu, tidak bisa makan yang keras-keras. Dalam arti semua tantangan, biarlah kita tetap bisa teguh dalam Tuhan. Keras itu dalam arti kalau kita mendapat masalah, jangan sampai menyerah saudara. Supaya hidup kita ini sampai akhir pertandingan kita, akhirnya Tuhan menilai, oh engkau layak, oh engkau memang anakku. Yang itulah yang kita nantikan di dalam kehidupan akhir kita saudara. Jadi pada saat kita melangkah, saat kita berbuat segala sesuatu, pekerjaan kita, segala pelayanan kita saudara, biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 37:23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada pujiannya itu saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sungguh luar biasa saudara pujian ini. Saat engkau berkenan di hadapan Tuhan, saat engkau jatuh, engkau tak akan sampai tergeletak, engkau akan diangkat Tuhan. Asal berkenan kepada Tuhan saudara. Yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya sampaikan, apa aja yang bisa berkenan kepada Tuhan. Oh haleluya saudara yang dikasih Tuhan. Tadi berubah, ada perubahan hidup untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan selalu. Jangan sampai tinggalkan Tuhan saudara, rugi saudara. Jadi mari pada saat hari ini, dimanapun engkau berada, saat engkau bisa mendengarkan firman Tuhan ini waktunya Tuhan mengetuk hatimu supaya engkau tetap berjalan kepada Tuhan. Engkau yang mau meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal, masalah mungkin yang membuat engkau jauh kepada Tuhan, bahkan engkau mau meninggalkan Tuhan. Mari pada sore hari ini, pada saat hari ini, Tuhan akan menjamah, akan membantu, menolong kita. Ebenezer, Immanuel akan selalu menyertai kita. Biar kita tetap bersama, berjalan bersama Tuhan. Jadi jangan sampai keluar dari lingkaran Tuhan itu saudara. Haleluya. Saudara, marilah kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Life in favor of God saudara. Jadi hidup mengalami perubahan bersama Tuhan, menerima dan selalu berjalan bersama Tuhan. Ya tadi ya saudara, berjalan bersama Tuhan itu adalah work with God. Jadi berjalan, terus berjalan sama Tuhan sampai akhir hidup kita saudara. Jangan sampai di tengah jalan engkau terpental atau engkau menghilang saudara, nanggung. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mari kita akan kerjakan ini, keselamatan ini sampai akhir hidup kita saudara. Iman yang kuat, yang teguh, jangan sampai menyerah dengan keadaan apapun saudara. Tuhan kita lah berkuasa atas segalanya, bumi dan surga ini. Jadi mari sampai ke akhir hidup kita, mari kita teguh beriman dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Oh haleluya. Saudara, beribadah, apapun yang kita kerjakan itu adalah beribadah, dan pada goalnya itu adalah mencari perkenanan Tuhan. Jadi yang sudah saya sampaikan, mari menjaga hati, menjaga iman, menjaga pikiran kita supaya terus
ada saudara sesuatu yang membuat saya tuh selalu semangat saudara, bahwa Tuhan itu selalu beserta saya. Tuhan itulah penolong saya, Ebenezer. Tuhan itu akan selalu memberi saya akan kesempatan asal kita mau berusaha saudara, dan supaya kita ini merasa bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan saudara. Jadi kalau kita sudah merasa berharga di hadapan Tuhan, engkau akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oh haleluya. Saudara, kita adalah ciptaan baru. Jadi yang lama sudah berlalu. Jadi mari yang baru, mari lebih baru. Yang kehidupanmu lama, mari tinggalkan. Mari kita menuju dalam kehidupan baru saudara. Ini hari-hari sudah jahat, jadi mari kita mulai membenah diri untuk kita lebih bisa berkenan kepada Tuhan. Karena itu untuk kehidupan kita, yang diminta Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi saudara, saya Ibu Mardianti, untuk firman Tuhan hari ini biarlah bisa menguatkan kita, bisa meneguhkan kita saudara. Jadi saya ingin itu rindu saudara semua, untuk semua umat Tuhan itu kalaupun melakukan sesuatu, mencari perkenanan Tuhan dan mendapatkan itu saudara. Jangan mencari aja, tapi kita harus mendapatkan perkenanan itu dari Tuhan, biar kita tidak sia-sia untuk melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi pada saat ini saudara, biar Roh Kudus menguatkan hati kita, bahwa mari Tuhan mengingatkan kita, apapun yang kau lakukan, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan, sehingga engkau mendapat perkenanan dari Tuhan. Oh haleluya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pada saat ini dengan tema perkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Sampai akhir hidup kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan, Tuhan berkata, mari anakku duduk di sebelahku, mari bersama-sama denganku di Taman Firdaus, mari anak-anakku ikut bersamaku di dalam kerajaan surga yang kekal. Itu yang menjadi tujuan kita. Jadi perlu perjuangan, perlu menjaga hati, menjaga iman, dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang diminta Tuhan saudara. Oh haleluya. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita akan tutup dalam doa, dan mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan biarlah hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan biarlah semua yang kami kerjakan mendapat perkenanan dari-Mu, sehingga tidak sia-sia apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Berkati para pendengar, para yang melihat firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Ya Kau jamah hati kami masing-masing Tuhan. Yang mulai undur Tuhan, mulai mereka kembali kepadamu. Yang hilang mulai kembali kepadamu Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh boleh Kau sungguh-sungguh kembali kepadamu Tuhan. Dan boleh kami mendapat perkenanan-Mu kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudara, dan saya Ibu Mardianti. Sekiranya Tuhan memberkati, dan sampai jumpa dalam acara Fellowship Shiloh doa di Evangelis Suki. Terima kasih.